Perjalanan di padang gurun yang ditempuh bangsa Israel total terdiri dari 42 tempat. Dan 42 tempat perkemahan itu adalah isi yang disusun secara sistematis untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah dunia. Isi yang dapat kita perhatikan adalah fakta bahwa tiap tempat itu memiliki hubungan mutual satu sama lainnya. Nah, ini kita harus perhatikan fakta ini. Hubungan apa? Hubungan mutual. Hubungan mutual ini penting. Nah, fakta adanya hubungan mutual dari tiap tempat itu dapat dikokohkan lagi melalui dua fakta berikut ini. Sekali lagi, fakta adanya hubungan mutual dari tiap tempat 1 sampai 42. Nah, itu dapat dikokohkan lagi melalui dua fakta berikut ini. Pertama, masing-masing 42 tempat tersebut adalah tempat yang mana Allah sendiri berjalan mendahului mereka dan mencarikannya. Siapa yang cari? Bukannya kebetulan, ini tidak enak ya kita berkemah di sini. Bukan umat Israel yang cari, tapi Tuhan sendiri yang cari dan sediakan. Bilangan 33 ayat 3, bilangan 10 ayat 33. Berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjalanan Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Nah, kedua, masing-masing 42 tempat tersebut dicatat. Kan tadi Tuhan yang carikan, lalu masing-masing 42 tempat tersebut dicatat sesuai dengan titah Tuhan. Bilangan 33 ayat 2 dikatakan, Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. KJV, menurut KJV, kitab Inggris dikatakan, and Moses wrote their goings out according to their journeys by the commandments of the Lord. Dapat dikatakan bahwa sesuai dengan titah Tuhan berarti sesuai dengan kehendak Allah. Akhirnya di dalam masing-masing nama dari 42 tempat tersebut terkandung peristiwa dan sejarah penebusan, pelajaran sejarah penebusan. Dan prinsip ini juga berlaku bagi keseluruhan 42 tempat semuanya, tanpa tidak ada kekecualian. Ya, nama ini, artinya peristiwa ini semua berkaitan dengan nama tempat itu. Enggak ada kekecualian, kebetulan 1-2 saja, bukan. 42 tempat semuanya memiliki makna dari sudut pandang sejarah penebusan gitu. Peristiwa-peristiwa dan pelajaran penebusannya terkandung di dalam nama 42 tempat masing-masing itu. Luar biasa bukan? Itu pertama kali ditemukan oleh pendeta Abraham. Luar biasa. 1 Korintus 14 ayat 10, ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia, sekalipun demikian tidak ada satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti, apalagi Alkitab. Di buku kedua seri sejarah penebusan yang berjudul Pertemuan yang Terlupakan, 42 perkemahan dipetakan, disusun, dan dinyatakan secara sistematis pertama kali sepanjang sejarah dunia. Nah, kenapa kita harus belajar perjalanan di padang gurun itu?
Kan itu kisah lama. Nah, karena kan perjalanan di padang gurun itu adalah cermin iman bagi jemaat kudus akhir zaman. Nah, ini dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 38. Jadi kalau kita mau menjalani kehidupan iman dengan baik, apakah kita harus belajar 42 tempat perkemahan atau boleh tidak belajar? Harus belajar kan? Yaitu memperlihatkan persiapan kita untuk masuk ke kerajaan surga tanah Kanaan rohania. 42 tempat persinggahan di padang gurun secara garis besar dapat dibagi ke dalam 5 tahap. Yang pertama dari Sukot sampai ke padang gurun Sinai. Tempat pertama sampai ke 11. Yang kuning jadi dari Sukot sampai ke padang gurun Sinai, tempat pertama sampai ke 11. 1 sampai 11. Nah, tempat di mana umat Israel berangkat adalah Rameses. Dan tempat perkemahan yang pertama adalah Sukot. Bilangan 33 ayat 3 dikatakan, mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar. Nah, kemudian setelah berangkat dari Rameses di tanggal 15 bulan yang pertama di tahun 1446 sebelum Masehi, setelah berangkat dari Rameses, mereka tiba di padang gurun Sinai. Akhir dari tahap pertama di padang gurun Sinai pada tanggal 1 bulan yang ketiga. Tentang tanggal ini nanti di buku berikutnya bisa bahas. Tanggal 1 bulan yang ketiga. Sebagai referensi ini bisa diketahuan melalui Keluaran 19 ayat 1 menurut naskah aslinya. Nah, pertanyaannya, apa sih ciri-ciri khusus di tahap kedua, tahap pertama ini? Di tahap ini banyak terjadi mujizat-mujizat. Tapi kita tidak bahas hal ini, tapi hari ini kita bahas mengenai ini. Ciri-ciri khusus dari tahap ini adalah makin lama makin jauh dari tanah Kanaan. Makin lama makin jauh dari tanah Kanaan. Sebenarnya sudah ada 3 jalan yang lebih cepat untuk menuju ke Kanaan. Pertama ada jalan tepi laut atau jalan menuju ke jalan dari tanah orang Filistin. Keluaran 13 ayat 17. Kemudian lalu ada jalan menuju ke Shur di tengah-tengah. Shur. Ketiga, jalan yang menuju Gunung Seir. Jalan yang menuju ke Gunung Seir. Tapi Tuhan tidak mengizinkan umat Israel untuk melewati 3 jalan tersebut. Dan Tuhan menuntun mereka ke tentangan Migdol. Nah, berhubungan dengan tuntunan Allah, kita akan melihat 2 ayat ini, 2 ayat. Kan awalnya dan akhirnya. Nah, Keluaran 13 ayat 18 dikatakan, tapi Allah menuntun bangsa itu putar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau dan sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ini kata siap sedia berperang itu bukan untuk berperang, tapi naskahnya kayak tentara gitu, berbaris gitu artinya ya, bukannya untuk tentara, untuk berperang, bukan, tapi bentuknya sangat berbaris gitu ya. Nah, bagaimanapun berputar. Kemudian Keluaran 14 ayat 2. Keluaran 14 ayat 2 dikatakan
katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Nah, di ayat kedua ayat tersebut kata kerja berputar dalam bahasa Ibrani-nya adalah sabab, yang berarti berjalan dengan memutar. Berjalan, kalau di sini ada ini, berjalan dengan memutar begini. Memutar. Lalu kata berbalik kembali, bahasa Ibrani-nya adalah shuv. Maksudnya putar berbalik 180 derajat. Misalnya sedang berjalan 180 derajat berapa? Seperti ini kan? Berputar. Kesannya beda gitu, ya. Yaitu berputar baliklah ke arah yang benar-benar berbeda dari arah kemana kamu sedang berjalan. Nah ini balik kembali gitu, kata balik kembali, shuv. Nah dua kata kerja tersebut, dua-duanya memiliki arti yang dasar yaitu mengubah arah. Namun perintah kedua itu tadi, perintah untuk berbalik kembali itu lebih sulit dimengerti dibandingkan berputar. Nah, tadi ini berputar, awalnya berputar gitu, sekarang balik kembali gitu, lebih sulit dimengerti. Lama kelamaan lebih sulit dimengerti. Nah, dalam situasi demikian, semua orang pasti terpikir seperti ini. Itu adalah jalan buntu. Memangnya Tuhan mau apa sih? Ya kan? Dalam seketika pasti berpikir, Tuhan mau apa sih? Tapi pada akhirnya itu malah menjadi jalan yang baik sekali. Jalan yang baik yang disediakan Tuhan, yang Tuhan tuntun. Amin. Kenapa? Pertama, itu adalah jalan untuk luput dari perang melawan pasukan yang menjaga batas negara Mesir serta pasukan Filistin. Kedua, itu adalah jalan untuk mengecoh Firaun dan pasukan Mesir agar pada akhirnya mereka dimusnahkan. Gara-gara peristiwa ini musuhnya semua dimusnahkan. Tapi manusia itu hanya lihat fenomena yang kelihatan saja. Maka umat Israel kan gelisah, gugup, takut, khawatir, sampai mengeluh dan tidak percaya, tidak taat kan. Tapi Tuhan ada sediain, ada rencanakan. Ketiga, itu adalah jalan yang paling cepat. Paling cepat untuk apain? Paling cepat untuk menuntun umat Israel ke Gunung Sinai. Dulu ketika Allah memanggil Musa, Allah berkata bahwa ketika umat Israel keluar dari Mesir, apa yang harus mereka lakukan? Allah berkata bahwa mereka akan menyembah Tuhan di Gunung Sinai. Keluaran 3 ayat 12. Jadi Tuhan katakan dan Tuhan mau menggenapi sesuai apa yang Tuhan katakan. Maka sekarang Tuhan jalankan itu. Kan Tuhan berkata, kemudian masa Tuhan batalkan, pasti digenapi. Maka Tuhan sedang kerjain ini. Manusia tidak sadar, akhirnya, memangnya Tuhan mau apa sih gitu. Tapi padahal Tuhan bilang, memangnya aku sedang lakukan apa yang saya katakan gitu. Ya kan? Tuhan katakan, sedang aku lakukan apa yang saya katakan gitu. Nah, jadi sekali lagi tahap pertama ini adalah tahap ciri-ciri khususnya ini. Tahap pertama ini adalah tahap untuk apa ya? Untuk menentukan apakah tetap mengikuti firman Allah atau menyerah. Harus menentukan, misalnya gitu. Menentukan untuk mengikuti firman Tuhan atau menyerah gitu.
Begitu umat Israel tiba di tentangan Migdol, situasinya mereka terkepung di padang gurun. Coba bayangkan sini, ini misalnya ini sungai gede ini, seperti ini. Nah ini di selatan, saya gedein ya, ini laut. Di selatan ada gunung ya. Lalu di bagian selatan, ini selatan. Atau bagi orang Yahudi ini kanan. Ini kanan. Berarti ini kiri kan? Ini depan. Lalu ini kanan. Ada apa? Ada pegunungan. Lalu kan di depan. Kita depan. Itu timur kan? Timur. Lalu belakang itu ini utara sama baratnya ada siapa? Pasukan Mesir. Pasukan Mesir sedang mengejar umat Israel sampai di sini terus. Sekarang ada pasukan Mesir, gunung, di depannya laut merah. Jadi rupa situasinya terkurung. Ya kan? Mereka ada pasukan Mesir yang mengejar di belakang. Nah, tapi ketika mereka ikut dengan percaya, maka Laut Merah dibelah dan musuh dikalahkan. Laut Merah dibelah, musuh dikalahkan. Puji Tuhan. Kita pun di dalam situasi apapun yang sangat sulit apapun, asal kita mengikuti firman Tuhan sampai akhir, Tuhan akan mengalahkan segala hambatan rintangan yang menghalangi perjalanan kita menuju ke kerajaan surga dengan memegang perjanjian Tuhan. Amin. Yang kedua, saya percaya lewat tahap ini kita bisa tahu kita semua saudara-saudara sudah siap sedia untuk mengikuti, sudah menentukan untuk mengikuti firman Allah sampai kesudahannya. Amin. Kedua kita lihat dari padang gurun Sinai sampai Ritma. Dari padang gurun Sinai sampai Ritma sama dengan Kadesh. Dari padang gurun Sinai sampai Ritma, Kadesh. 11 sampai 14. Perkemahan ke 11 sampai 14. Dari padang gurun Sinai 11, kemudian Kibrotawa 12. Kalau saudara nanti mau hafal sulit, sekarang hafal semua ya. Sekali baca padang gurun Sinai 11, lalu padang gurun Sinai kemudian 12 Kibrotawa, 13 Hajerot, lalu Ritma 14. Ini tidak bisa lupakan. 11 sampai 14. Di padang gurun Sinai dari tahun pertama Exodus. Tahun pertama ya Exodus. Tahun berapa? 1, 4, 6 sebelum Masehi. Tahun pertama ya. Bulan yang ketiga. Sampai tahun kedua Exodus. Kan mereka tinggal di padang gurun Sinai. Hampir 11 bulan. Jadi sampai tahun kedua Exodus, bulan yang kedua. Tahun pertama. Berarti tahun 1445 sebelum Masehi kan? Tahun kedua. Sampai tahun kedua Exodus, bulan kedua tanggal 20. Bilangan 10 ayat 11 sampai 12. Tanggal 20 itu maksudnya kan tanggal 20 bulan kedua. Kalau ini bulan yang ketiga kan tiba di padang gurun Sinai. Nanti 1 tahun kemudian mereka berangkat lagi di Gunung Sinai di sini, ya. Nah, jadi umat Israel tinggal di padang gurun Sinai sekitar 11 bulan. 3 bulan 2. Jadi 11 bulan ya, 11 bulan. Dan pada waktu itu peristiwa yang penting apa? Musa menerima 10 perintah, hukum Taurat, dan menerima contoh kemah suci.
Lalu pada tanggal 1 bulan pertama di tahun 1445 sebelum Masehi, tanggal 1 bulan 1, sesuai dengan contoh kemah suci yang diperlihatkan Tuhan, yang Musa terima itu, kemah suci diselesaikan. Tanggal 1 di sini, tanggal 1 bulan yang pertama, kemah suci diselesaikan. Keluaran 40 ayat 17. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun kedua pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Kemudian lalu tanggal 1 bulan kedua tahun 1445 sebelum Masehi, di sini ya, tanggal berapa? Tanggal 1 bulan yang kedua. Tanggal 1 bulan yang kedua diadakanlah sensus penduduk laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas. Bilangan 1 ayat 1. Total berapa orang? Jumlahnya 603.550 orang. Lalu pada tanggal 20 bulan yang kedua di tahun 1445 sebelum Masehi, mereka berangkat dari padang gurun Sinai. Bilangan 10 ayat 11 sampai 12. Di tahap ini, setelah tiba di Kibrot Tawa, tahap berikutnya, proses berikutnya, tempat berikutnya, di Kibrot Tawa, mereka mengeluh karena mau makan daging. Meskipun Tuhan memberikan burung puyuh, tempat itu menjadi kuburan keserakan atau kuburan kerakusan. Bilangan 11 ayat 22 sampai 23. Coba pikirkan di sini hal ini. Setelah berangkat dari Rameses sampai tiba di Kibrot Tawa, apakah ada yang mati dibunuh oleh Tuhan? Belum. Nah, baru pertama kali. Ya, mati secara alam ya terjadi, tapi mati dibunuh Tuhan, dihantam Tuhan, belum. Nah, baru pertama kali. Jadi, semenjak mereka ngapain dari Tuhan? Semenjak mereka menerima hukum Taurat, firman Tuhan. Semenjak mereka menerima hukum Taurat di Gunung Sinai, dimulailah ganjaran dari Allah. Jadi Tuhan sangat adil ya, sangat adil. Ganjaran dari Allah. Lalu setelah tiba di Hazerot, Musa mengambil perempuan Kush sesuai dengan perintah Allah. Miriam dan Harun protes. Kan? Miriam lah yang terkena penyakit, keluar perkemahan 7 hari lamanya. Kemudian akhirnya sampai di Ritma. Dibutuhkan 11 hari perjalanan. Ada peta? 11 hari perjalanan. Nah, ini dari sini sampai di sini. Ini tahap 1, ini tahap kedua. Kibrot Tawa, Hazerot, Ritma. Ini 14 Ritma. Dibutuhkan 11 hari perjalanan, tapi akhirnya harus lebih lama dibandingkan seharusnya. Ulangan 1 ayat 2, 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Dari Horeb itu maksudnya Gunung Sinai, Gunung Horeb sama kan? Orang dewasa bisa berjalan sekitar 24 km per hari. 24 km. Maka dari padang gurun Sinai sampai Ritma, carangnya 264 km. Maka berarti itu bisa ditempuh dalam 11 hari perjalanan orang dewasa. Tapi karena tadi tertunda berapa hari?
7 hari. Karena tertunda 7 hari, akhirnya mereka tiba di Ritma lebih lama dari permulaan bulan ketiga. Tadi tanggal 20, 11 hari ditambah berarti berapa? Kan 11, berarti tanggal 1 bulan 3. Tapi tertunda 7 hari kan, gara-gara Miriam. Jadi bukannya awal, lebih lama dibandingkan dibandingkan seharusnya. Nah, tahap ini kedua ini, tahap ciri-ciri khususnya apa ya? Tahap kedua ini memperlihatkan dengan jelas tentang rupa dosa dan kejahatan. Rupa dosa dan kejahatan yang harus diperingat, diwaspadai dalam kehidupan iman kita. Harus waspadai. Ketiga, kita lihat tahap berikutnya. Ritma, dari Ritma atau Kadesh ya, 14 sampai ke Kadesh lagi, 32. 14 sampai 32. Kira-kira seberapa jauhkah jarak kedua tempat ini antara Ritma dan Kadesh Barnea? Bilangan 12 ayat 14 dikatakan, kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot, tadi Kibrotawa, Hazerot baru 5 kan, dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Paran ini kalau baca bilangan 13 ayat 26 dikatakan di Kadesh di padang gurun Paran. Berarti Paran ini menuju pada Kadesh. Ya, Kadesh. Dari Hazerot kemudian mereka tiba di mana? Di Kadesh ya, Kadesh. Lalu bilangan 33 ayat 18. Bilangan 33 ayat 18 dikatakan dari Hazerot ke Ritma. Tempat keberangkatannya sama, tetapi tempat tibanya beda. Pencatatan ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Misalnya ada orang yang berangkat dari bandara tiba di Depok, Sibe berangkat dari bandara tiba di Jakarta Selatan. Tapi dua-duanya ketemu sama-sama di saat yang sama. Berarti dia ketemu di Cinere gereja. Gereja ini menurut dokumen Depok, tapi nyatanya dianggap Jakarta Selatan, perbatasan kan. Satu tempat gitu. Kadesh, Ritma itu tempat yang sama. Nah, kita bisa tahu bahwa Ritma adalah tempat yang sama dengan Kadesh Barnea, atau setidaknya tempat yang sangat dekat dengan Kadesh Barnea. Nah, kalau lihat Alkitab, ada sesuatu petunjuk bagi kita untuk mengetahui jarak kedua tempat tersebut. Sekitar 2 juta orang Israel berkemah di dataran Moab, tempat perkemahan 41. Waktu itu mereka berkemah dari Bet Yeshimot. Bet Yeshimot. Sini. Bet Yeshimot. Bet Yeshimot sampai ke Abel Shittim. Ini Bet Yeshimot. Abel Shittim. Mereka berkemah ini. Diameternya berapa? Diameternya di dataran Moab sekitar 8 km. Bilangan 33, 48 sampai 49. Yaitu diameter perkemahan umat Israel adalah sekitar 8 km. Itulah jarak persis sama dengan dari Ritma sampai ke Kadesh. Ritma sampai ke Kadesh. Bisa dianggap mereka berkemah di sini berarti dari misalnya Karangtengah sampai Cinere, mereka terus tersebar gitu. Ini satu perkemahan. Jadi mereka berangkat dari Ritma, Kadesh Barnea, lalu nantinya kembali lagi ke Kadesh. Berangkat dari Ritma atau Kadesh, lalu nantinya kembali lagi ke Kadesh. Nah, pertanyaannya, kalau begitu, butuh waktu berapa lamakah dari Ritma sampai kembali lagi ke Kadesh Barnea? Dibutuhkan 38 tahun. 38 tahun dari Ritma untuk kembali ke Kadesh.
Jadi coba lihat. 1445 sebelum Masehi, tahun kedua Exodus kan, bulan 3 mereka tiba di bulan 3 itu Gunung Sinai, Keluaran 19 ayat 1. Atau Bilangan 10 ayat 11 sampai 12, mereka berangkat dari sini. Kalau ini Keluaran 19 itu tiba, ya, bagaimanapun tahun kedua. Lalu berangkat lagi 38 tahun kemudian, jatuhnya 1407 sebelum Masehi, tahun ke-40 Exodus, bulan pertama. Bilangan 20 ayat 1, Miriam mati di tanggal ini. Jadi tahun ke-40 ya. Karena hitungnya ini dianggap Exodus itu terjadi tahun pertama. Lalu 40. Berarti tahun 41 baru masuk ke Kanaan kan? Tahun sebelum masuk ke Kanaan. Itu total 38 tahun. Ulangan 2:14 dikatakan demikian. Jadi dari Ritma, jika hanya menempuh 80 km lagi, maka akan tiba di Beersheba, Kanaan. Jadi karena orang dewasa bisa menempuh 24 km per hari, maka itu jarak hanya 3,5 hari perjalanan. Itu aja cukup sebenarnya. Tapi berputar-putar akhirnya. Kalau begitu pertanyaannya, kenapa selama sekitar kurun waktu 40 tahun mereka harus mengembara di padang gurun seperti berjalan di tempat? Alasannya tampak pada nama tempat Ritma, yang berarti mengikat atau menambatkan. Yaitu ada suatu hal yang menambatkan umat Israel agar mereka tidak menempuh perjalanan ke Kanaan. Itu adalah Ritma. Itu adalah apa? Ketidaktaatan atau ketidakpercayaan. Ketidaktaatan serta keluhan. Ketidaktaatan dan keluhan. Tidak ada lain, hanya dua hal. Ketidaktaatan dan keluhan. Maka betapa pentingnya dalam kehidupan iman kita. Apa? Ketaatan, taat. Kedua, syukur. Taat, syukur. Betapa pentingnya nilai hal ini. Jika ada ketaatan yang sempurna, maka itu jarangnya hanya 2 minggu saja, sekitar 2 minggu saja. Tetapi karena ketidakpercayaan, akhirnya butuh 40 tahun. Kalau saudara sekarang ditambah 40 tahun berapa lama? Kalau umur 50 berarti 90. Lebih baik sekarang masuk ke Kanaan, ya, hari ini ya, amin. Pertama sekali lagi tadi, mereka tidak taat pada firman Allah yang menyuruh mereka untuk langsung masuk ke Kanaan, ya kan? Setiap saat firman disampaikan, kita harus taat kan, amin kan? Tapi ya entah gitu, nggak boleh gitu, ya, harus amin gitu, ya. Nah, kalau lihat Bilangan 13 ayat 1 sampai 2, sepertinya Allah lah yang memerintahkan Musa untuk mengirim pengintai ke Kanaan. Siapa yang menyuruh? Allah lah yang memerintahkan Musa untuk mengirim pengintai ke Kanaan. Kalau baca Bilangan 13 ayat 1 sampai 2. Tapi sebenarnya Allah ingin umat Israel langsung masuk ke Kanaan tanpa pengintaian. Ini dicatat di Ulangan 1 ayat 6 dan 8. Ulangan 1 ayat 6 dan 8. Saya baca, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, di Gunung Sinai. Horeb, demikian. Ayat 8, masukilah, isinya ini. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan untuk memberikannya. Gak ada kata-kata yang lain. Masukilah, dudukilah tanah yang dijanjikan. Tuhan katakan dengan simpul, sederhana, dan jelas. Masukilah, dudukilah, itu aja. Kalian kirim pengintaian dulu ya, gitu. Kalian takut kan? Kalian selidiki dulu. Kalau nyaman, baru masukin aja. Bukan seperti itu. Dudukilah, masukilah, ambillah, gitu. Tapi karena umat Israel takut, sehingga mereka meminta pengintaian. Dan pada akhirnya Allah mengirim pengintai. Dan hasilnya mereka harus mengembara dengan 1 hari
dihitung sebagai 1 hari, pengintaian mereka dihitung sebagai 1 tahun. Bilangan 14 ayat 34. Lalu kedua tadi, mereka yang selesai mengintai tanah Kanaan dan pulang kembali, kan tadi tidak taat kan? Oke, udah lewat. Sekarang kedua, mereka yang telah selesai mengintai tanah Kanaan dan pulang kembali, mengeluh kepada Allah dan Musa. Bilangan 14 ayat 2. Bersungut-sungguhlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Ayat 27, bilangan 14 ayat 27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Selanjutnya ayat 36. Bilangan 14 ayat 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Perjalanan di padang gurun itu menjadi cermin iman bagi kehidupan iman kita. Hari ini pun kita haruslah berhati-hati, berjaga, terbangun supaya setan tidak menabur benih ketidaktaatan dan keluhan di hati kita. Kata Kadesh berasal dari kata yang berarti kudus. Kudus. Jadi selama 38 tahun umat Israel harus bertobat dan menjadi kudus. Nah, jadi ciri-ciri khusus tahap ketiga ini apa? Tahap ketiga ini merupakan tahap ganjaran, pelatihan, ya kan selama 38 tahun. Ganjaran, pelatihan, serta tahap pertobatan dan pembaharuan. Pertobatan dan pembaharuan. Kalau banding dengan tahap kedua, tadi tahap kedua seperti apa? Tahap keduanya memperlihatkan rupa dosa dan kejahatan yang harus diwaspadai dalam kehidupan iman kita. 2 hal. Pertama-tama apa? Menentang otoritas Tuhan kan? Menentang kehendak Tuhan. Mau melewati batas otoritas kedaulatan Allah yang tampang melalui Musa kan? Jadi sangat sombong. Kedua, keserakahan. Itu yang akar ya, dosa akar dari dosanya, keserakahan dan kesombongan itu sangat akar. Nah setelah itu baru Tuhan kan waspada, itu hati-hati. Nah setelah itu diuji di Kadesh. Aduh, ini gagal. Mereka tidak percaya. Sehingga berputar-putar lewat ini mereka menerima ganjaran, pelatihan, pertobatan dan pembaharuan. Sekali balik lagi ke Kadesh lagi. Kita bahas sampai di sini. Kemudian kita lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih.